kebentuk vertis gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, kita kalau mau tahu berapa sih koordinat ini nomor satu ya, nomor satu ini X-nya ini, Y-nya ini, Z-nya ini. Berarti Z-nya 0. Nah, bisa nggak kita mau ganti Z-nya? Ya udah tinggal klik aja ini. Misalkan mau beda-beda dulu ya. Tiap poin tuh elevasinya beda gitu. Contoh yang Z yang nomor satu 10 misalkan. Nomor 2 0. Nomor 3 30 misalkan. Ini 20. Bisa ya begitu. Kemudian di oke. Ditekan FT, terus kita mau tahu ya bener nggak sih elevasinya, tekan Z, tekan C, dimiringin aja, nah dia akan miring. Atau kita mau ngecek kayak tadi aja, di blok, terus Ctrl E. Untuk ngeblok itu tekan Shift ya, Shift dulu, diklik baru di drag, nah gitu. Terus tekan Ctrl E. Nah ini kan elevasinya gini ya. Nah sekarang bisa nggak kita mau tempelkan di elevasi tertentu, tapi elevasinya sama semua, sangat bisa. Nah, ini kalau mau manual kayak tadi ya, isi satu-satu, tapi kalau mau cepat juga bisa. Misalkan saya mau tempelkan ke elevasi 10, tulis aja 10, terus misalkan ada banyak poinnya, oh kalau satu-satu lama gitu ya. Nah, caranya adalah diklik kanan, row, kemudian di sini ada fill down. Ini tinggal tulis aja kita mau ke elevasi berapa, misalkan mau 10. Ini pilihnya to end table. Kalau udah tinggal di oke, nah otomatis dia ke 10 semua. Kalau sudah di oke. Kemudian juga ada caranya untuk kita tempelkan ya, tempelkan ke elevasi tertentu pakai cara di sini. Ada draw yang namanya draw di sini. Kemudian ada project, sorry ada drop ya. Kalau mau ditempelkan ke elevasi tertentu tapi dia vertikal, nggak ada sudut. Maksudnya tuh nggak ada sudut, nggak miring dia. Di sini di draw, kemudian drop. Drop itu adalah menempelkan ya. Nah ini kalau muncul seperti ini di oke aja. Kalau ini di oke aja. Nah, ini drag itu akan muncul seperti ini. Nah, kita mau ngedrap itu ada dua di sini metodenya. Ada drag to surface dan drag ke elevasi tertentu. Apa bedanya? Kalau drag ke surface yaitu dia akan nempel ke surface tertentu. Artinya si surface itu kan masih elevasinya nggak mungkin sama ya, masih naik turun. Nah, jadi di situ yang penting dia nempel ke surface tertentu. Gitu. Itu adalah drop surface. Kemudian drop ke elevasi tertentu. Nah, ini kita mau ke elevasi berapa? Tadi kan 10, misalkan mau ke 30 misalkan. Nah, ini sampling density isi aja 5 aja ya. Bebas sih kalau ini, tapi semakin kecil semakin bagus, semakin akurat lah. Kalau udah tinggal di oke. Nah, ini kita miringin lagi. Nah, kalau drop dia akan muncul yang lama dan yang barunya. Ya. Yang kuning ini adalah yang lama. Yang lama tuh artinya yang masih elevasi 10 tadi. Nah, elevasi 10 kan, yang atas adalah yang elevasi barunya. Yang udah di draft tadi 30. Gitu. Itu draft ya. Jadi draft itu untuk menempelkan ke objek tertentu atau ke elevasi tertentu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya offset. Nah, apa itu offset? Offset itu adalah untuk menggeser suatu objek, tapi si objeknya ini apa namanya akan hilang gitu ya. Contoh tadi di sini, sorry, nggak akan hilang maksudnya. Draw, kemudian offset. Nah, misalkan offsetnya mau berapa meter? 10 meter. Ini pilihnya offset normal ya. Kemudian di oke, klik 2 kali. Saya mau ke dalam misalkan ya, tariknya ke dalam, ke sini. Kalau mau keluar ya keluar gitu, menyesuaikan garis ini nih. Saya mau ke sini ke arah selatan. Nah, jadi dia nggak akan hilang kalau offset itu. Nah, jadi dia akan kebentuk, gitu kan? Kalau mau mewarnain ini boleh, bisa juga. Diklik, kemudian tinggal diganti warnanya di sini, edit color. Ganti misalkan ini hijau, ini merah. Nah, ini kita bisa aplikasikan nanti pada saat bikin bench ya. Bikin bench speed itu seperti ini nanti.
Jadi menggunakan draw offset, draw drop. Nah, ada satu lagi namanya draw project ya. Draw project. Nah, draw project ini fungsinya adalah kita mau tempelkan sejenis draft tadi, cuman di sini ada memainkan sudut ya. Jadi ada bisa kita konversikan ke sudut tertentu. Contoh kita yang ini draw project dulu ya. Nah, tadi ke surface bisa gitu ya, tapi menggunakan sudut. Kemudian ke elevasi tertentu juga bisa menggunakan sudut. Mau ke ketinggian tertentu juga bisa. Nah, bedanya elevasi sama height. Nah, kalau height itu adalah ada objek dasarnya. Contoh tadi di sini dasarnya di elevasi 30. Nah, kalau kita mau bikin ke height ke 10, berarti nanti kebentuknya ke atas kan. Nah, sorry, ya kalau misalkan plus berarti ke atas ya. Kalau minus ke bawah gitu. Misalkan kita mau bikin height-nya plus 10, berarti akan kebentuknya ke elevasi 40. Kenaikan dari elevasi dasarnya. Dasarnya kan ini 30. Nah, kalau kita naikkan 10 menjadi elevasi 40. Begitu ya. Itu adalah height. Nah, tapi di sini ada yang namanya sudut. Nah, contoh kita coba dulu ya ke elevasi ke height 10. Height-nya 10, sudutnya misalkan saya mau pakai 45. Udah tinggal oke, klik 2 kali, lempar ke atas. Nah, nah, ini beda elevasi kan tuh. Jadi di sini adalah nanti untuk aplikasi membuat pit secara manual ya. Karena kalau short term itu bikin pitnya pasti manual. Kalau otomatis itu biasanya untuk lom. Nah, nanti tinggal draw offset aja. Offsetnya berapa? 10. Ini nanti ke bikin band seperti ini. Ini ganti merah. Draw project lagi, naik lagi 10. Kemudian offset lagi, 10 lagi. Nah, ini ganti warnanya. Nah, nanti akan kebentuk seperti ini. Nah, ini kan berupa bands ya. Nanti naik turun, naik turun. Nah, teman udah tahu ya, apa itu crash, apa itu tuh, apa itu bands, itu adalah dasar untuk geoteknik ya. Itu adalah geometri geotek yang harus si penplane itu kuasain. Sebentar, saya ada gambarnya. Nah ini, nah ini kalau tapak samping seperti ini gitu ya. Nah jadi ini harapan teman-teman ya harus bisa lah, harus tahu juga gitu ya. Karena kalau main plan nggak tahu dasar ini atau engineering nggak tahu ini, wah bahaya gitu ya. Kalau misalkan kita nggak tahu dasarnya ini. Jadi kalau ditanya itu benchnya dia elevasi berapa atau crashnya elevasi berapa, tuhnya elevasi berapa. Kalau kita nggak bisa jawab kan atau salah jawabnya malu gitu kan. Ini adalah dasar. Jadi kalau crash itu adalah yang ujung sini. Kalau tuh itu adalah yang kakinya. Nah ini. Nah ini crash. Ini bench. Nah bench tuh yang ini nih. Bem atau sorry bem. Kalau istilah miningnya bem. Ini adalah untuk geometri geoteknik ya. Nah ini kemudian untuk nah udahlah cukup lah sampai sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini ya teman-teman ya. Ada yang bingung nggak? Karena dasarnya itu aja sebenarnya bikin desain itu. Draw, project, draw grab, sama draw offset udah. Yang lainnya nanti akan mengikuti. Ya, ada yang mau ditanyakan ke teman-teman? Wah, lagi serius ini Pak Heril. Kalau belum, kita lanjut ya membuat desainnya. Jadi nanti kita membuat desain sama kita buatkan jalan juga. Oke, mungkin saya bikin konsep jalan dulu lah supaya nanti teman-teman paham. Jalan itu ada yang harus kita kontrol. Namanya adalah grade ya. Apa itu grade? Grade itu seperti ini. Contoh di sini adalah surface.
Jalan itu pasti kan naik gitu ya. Misalkan di sini naik jalannya. Ini surface A, kemudian ini nanti ke surface B gitu kan. Nah, ini jalan, ini adalah akan terjadi, bakal ada yang namanya sudut di sini. Jadi, jalan itu secara Capman maksimum 12% ya. Capman 1827 itu maksimum adalah 12%. Maksimum grade di 12%. Tapi di sini ada 12% itu untuk HD ya, atau unit yang uh, big digger. Bukan big digger aja sih ya. Kalau ya unit yang ini apa namanya, truk-truk HD gitu ya, HD 465, paling kecil sih 465 ya. Kenapa segini 12%? Karena mereka kan tenaganya lebih besar gitu ya. Jadi yang namanya grade 12% pasti lebih curam gitu ya daripada 1%. Nah, artinya apa? Berarti maksimum itu kalau misalkan kita asumsinya adalah untuk truck hauling aja. Karena biasanya sih untuk truck hauling dan truk untuk gede itu biasanya ya satu jalan gitu ya. Nah, jadi makanya kita jangan bikin grade itu yang 12%. Kalau bisa grade itu seminim mungkin. Ya, maksimum sih kalau menurut saya di yang optimum gitu ya. Optimum grade adalah di 8%. Apa artinya grade 8%? Nah, kalau misalkan teman-teman dulu pernah belajar trigonometri, seperti ini kan, segitiga sudut-sudut dasarnya. Sudutnya adalah di sini. Siku-sikunya di sini kan. Ini kalau secara trigonometri ini kan depan ya, samping ini miring. Nah, artinya apa sih yang dimaksud dengan 8%? Nah, 8% itu adalah seperti ini. Ini konsep 8% dulu ya. Berarti dengan jarak 100 meter, ya akan naik sebesar 8 meter. Ini. Nah, berarti kita tuh kalau mau ngedesain ya, jadi jaraknya harus 100 meter dan kenaikannya 8 meter gitu ya. Pokoknya ya kalau bikin jalan itu ya harus 8%. Gimana caranya ya ini? Harus jaraknya secara 11 meter, 100 meter, kenaikannya 8 meter. Gitu ya. Ini adalah dasar untuk membuat jalan. Nah, sekarang kita terapkan di software. Gimana caranya? Nah, contoh, di sini kita akan bikin jalan nih, elevasi berapa ini ya? Elevasi 30. Nah, bikin dulu di sini. Nah, ini cara cara cepatnya begini, bikin jalan manual ya. Diklik di sini, ditekan S ya untuk nempel atau nge-snap ya, tekan S. Nah, S, kemudian lebar jalannya mau berapa meter. Nah, ini ada garis-garis yang bisa digerakin ya. Nah, ini untuk arahnya. Nah, saya mau miring, agak miring gini ya. Ini untuk menentukan lebar. Klik kanan, terus di sini ada key in delta polar. Diklik. Nah, ini pastikan delta Z-nya itu adalah 0. Kemudian ininya horizontal. Nah, baru kita di sini tinggal bikin aja. Distance-nya mau berapa meter. Contoh, kita mau bikin 30 meter. Kalau udah, tinggal di OK. Nah, ini akan kebentuk 30 meter. Kemudian tekan Q untuk tembusnya. Akan kebentuk berjalan, kalau saya biasanya diwarnain menjadi warna biru muda nih ya. Nah, kita cek cek
lebar, klik kanan, statistik. Nah, di sini ya, 30 nih. Ini satunya meter, jadi 30 meter nanti. Nah, kemudian kita mau naikkan ya jalan itu ke elevasi ini. Nih, ke elevasi 40. Berarti naik 10 gitu kan. Nah, gimana caranya kebentuk 8%? Nah, cara cepatnya begini. Kita bikin draw ya, seperti tadi. Project. Nah, tadi targetnya ke elevasi 40 gitu kan. Nah, ini kita klik elevation, pilih 40, diketik 40 ya. Nah, targetnya ke elevasi 40 gitu kan. Nah, kemudian untuk project angle-nya mau berapa persen? Nah, saya mau bikin 8%. Nah, teman-teman bingung gitu ya, 8% itu berapa derajat? Tinggal klik aja di sini, di sampling density. Nah, 4,5739. Artinya 8% itu kalau diderajatkan, ya ini 4,5739. Kalau udah di oke, kemudian klik dua kali, ya klik dua kali yang ini, yang birunya, kemudian lempar kemana targetnya? Ke kiri kan? Diklik aja. Set. Nah, dia akan kebentuk ke sini, kelempar. Nah, ini kalau kita miringkan, nah, ini adalah seperti untuk dasar badan jalannya. Nah, ini kan belum nempel ke 40-nya nih ya. Nih, belum ke hijau nih. Kita tempelkan, tinggal geser aja dulu. Klik kanan, extend. Nah, ini tuh supaya acuan dasar aja. Oh, di area sini. Ya udah tinggal geser aja. Nah, ini tinggal dipotong. Nah, dipotong di Manscape caranya di sini. Hit, limit, trim. Ya, trim to boundary. Caranya, saya mau potong ini nih. Saya mau potong ini, berarti harus ada bidang pemotongnya dulu. Nah, bidang pemotongnya adalah ini ya. Kalau mau potong yang ini, klik dua kali bidang pemotongnya, kemudian pilih no, ya. Klik dua kali yang mau dipotong. Ini kan. Nah, dia akan terpotong. Begitu. Nah, terus ada juga yang namanya pick break di sini. Pick break ini adalah memutus menggunakan titik. Sebenarnya ini bisa diklik kanan move ya. Cuman saya ajarkan untuk menghapus menggunakan pick break. Karena nanti kalau udah bikin desain manual, nah ini pasti dipakai terus. Diklik pick breaknya, klik dua kali ya. Nah, kemudian diklik di sini. Nah, kalau saya mau putus sampai sini aja gitu kan. Ya, langsung tinggal klik dua kali. Nah, ini adalah sudah putus. Tinggal di save, block. Nah, dia udah nggak keblok kan yang ininya. Udah tinggal di delete aja. Berarti dasar 30-nya itu dari sini. Ya, kita bikin draw line lagi, tempelkan di sini. Ini tinggal kasih warna biru. Dah, tinggal kita mau menyesuaikan grade, yaitu tinggal di draw offset aja. Ke 30 meter berarti lebarnya. Oke, klik dua kali, geser. Ini adalah dasar 30 meternya bisa. Ini tinggal potong aja. Atau dirapikan, klik kanan, move di sini. Nah, kita cek, bener nggak sih ini 8% gitu ya. Balik kita ngecek. Tinggal diklik aja di sini. Ya, klik kanan, statistik. Nah, di sini adalah kebentuk minus 7,99%. Kenapa minus? Berarti di sini tuh kalau minus, dia nomor satunya di atas. Terus ke bawahnya dua gitu kan. Berarti dia akan kebentuk minus. Kalau satunya di bawah, duanya di atas, berarti nanti plus. Tapi kita nggak usah mikirin minus atau plus. Yang penting ini kebentuknya 7,99%. Berarti ya 8% kan kalau dibulatkan. Begitu ya cara bikin jalan. Itu konsep bikin jalan. Dah yang penting teman-teman paham cara bikin jalannya. Sekarang kita terapkan untuk bikin desain. Di sini saya bikin klik kanan pilih layer. Misalkan saya bikin pit Januari misalkan. Oke. Kemudian klik kanan. Klik kanan edit ya. Sorry yang Januari ya. Nah, kita munculkan desainnya yang desain pit ini. Ini mungkin saya nggak akan ngacu ke forecast kemarin angkanya ya.
Yang penting di sini dasarnya kita bisa membreakdown desain ini, ya. Contoh saya mau mentargetkan, ya, mentargetkan itu menggunakan sampai SIM B aja dulu ini ya. SIM yang paling bawah. Sebenarnya ini SIM-nya banyak gitu kan. Kalau bisa, kalau teman-teman mau lihat di sini nih, ada SIM A ya. Nah, SIM A itu di atas posisinya. Tuh, bisa dicek secara elevasi. Kemudian SIM A1 itu di atas. Atau